berproduksi di tanah Madura. Sebuah perguruan tinggi Islam negeri terus bertransformasi dalam menciptakan calon-calon pemimpin bangsa dalam bingkai akhlakul karimah, menjadi wadah bagi peradaban cendekiawan muda yang religius, kompetitif, dan kolaboratif. Selamat datang di Institut Agama Islam Negeri Madura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syarifah Ernawati SPDI, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, peserta UKM PPG dalam jabatan batch 2 kategori 2 tahun 2025 dengan induk mahasiswa nomor induk mahasiswa 2438110292 akan melaksanakan uji kinerja saya di PT SD nomor 229 Impres Mungkwa, Kecamatan Mangarakompang, Kabupaten Takalar. Pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Model pembelajaran saya problem based learning. Tema pembelajaran keteladanan Asmaul Husna dan subtema pembelajaran pengertian Asmaul Husna. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Kita tepuk dulu, tepuk anak saleh. Ya, sebelum kita belajar, mulai pembelajaran, kita membaca doa dulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Silakan, Nek. Aini. Perhatian. Bersalam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa pelajar. Tapi sebelumnya, Ibu absen dulu nih. Sebelum memulai pembelajaran, saya lihat dulu siapa yang hadir dan tidak hadir hari ini.
Coba didengarkan semuanya ya. Yang pertama, game apa? Gemilan. Yang kedua, Tatin. Lorima. Nidal. Askar. Jadi ada lainnya harus semua ya? Alhamdulillah. Jadi hari ini adalah menyanyikan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Coba Aini memimpin lagunya di atas. Indonesia setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, kita membiasakan untuk membacakan surat-surat pendek, yaitu literasi religius. Literasi religius. Jadi kita akan membacakan surat-surat pendek, 1 atau 2 surat pendek, membiasakan diri kita setiap hari untuk menghafalkan Al-Quran, yaitu surat Al-Fil. Jadi kita baca bersama surat Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim.
sampai 5 nama-nama Asmaul Husna. Dan yang ketiga adalah siswa dapat mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, pengertian dari Asmaul Husna itu adalah nama Asmaul Husna terdiri atas 2 kata, yaitu Asma dan Husna. Asma itu adalah nama, kemudian Al-Husna itu adalah baik. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nama-nama yang baik Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ada 99 nama yang baik bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya Ibu akan bertanya, siapa yang tahu ada berapa Asmaul Husna? 99. Jadi Asmaul Husna itu terdiri atas 99. Tapi yang kita bahas hari ini cuma 5. Kemudian apakah anak-anakku pernah mengalami kejadian seperti di buku yang di atas? Kejadian seperti gambar di atas? Kalau pernah, bagaimana perasaan kalian jika kalian dicurangi oleh temannya? Apakah suka atau tidak? Melihat video yang akan ditayangkan, video animasi yang akan dinonton dan dijelaskan oleh anak-anak sekalian. Nah, silakan kita saksikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh dan soleha, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan mempelajari tentang 5 Asmaul Husna dan artinya. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk menjelaskan arti Asmaul Husna Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, Animasi di atas, Ibu akan membagikan LKPD-nya untuk dikerja bersama dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian dijawab pertanyaannya. Dikerja pertanyaannya.
dari kelompoknya masing-masing. Yang pertama saya panggil adalah kelompok 1. Coba naik dibacakan hasil diskusinya. Kelompok 1 dibaca presentasinya. Apa itu Al-Malik? Terima kasih atas presentasinya. Kelompok 1. Coba naik dibacakan hasil diskusinya. Itulah hasil dari presentasi kelompok 1 tentang kelompok 2. Gimana baca jawabannya? Coba dipresentasikan hasil diskusinya. Al-Aziz Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya, Tuhan yang maha tinggi yang tidak satupun makhluknya mampu mencapai ketinggian Zatnya. Tanda kebersamaan dan kegunaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 2. Gimana baca jawabannya? Coba dipresentasikan hasil diskusinya. Al-Aziz Maha Mulia. Al-Aziz adalah nama yang mencerminkan kemuliaan dan kebesaran Zatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kedudukan yang maha tinggi. Dia pemilik tunggal segala kemuliaan dan Dia yang memberikan kemuliaan kepada siapa saja yang dikehendaki. Dengan kehendaknya seseorang dapat menjadi mulia dan dengan kehendaknya pula seseorang dapat menjadi hina. Kita harus menjaga kemuliaan dan kehormatan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Maka sungguh benar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Aziz, Tuhan yang maha mulia yang tidak membutuhkan sesuatu dari makhluknya, Tuhan yang maha tinggi yang tidak satupun makhluknya mampu mencapai ketinggian Zatnya. Tanda kebersamaan dan kegunaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk terlihat dalam rezeki yang diberikannya, ilmu, hikmah, dan juga pada setiap rahmatnya. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya kelompok 2. Gimana baca jawabannya? Ini dah.
Akan dipresentasikan hasil diskusinya. Al-Quddus Al-Quddus memiliki arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya sembahan bagi semua makhluk. Al-Quddus juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari kesempurnaan makhluk dengannya dan Maha Suci dari adanya sesuatu yang menyerupainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala terbebas dari segala kekurangan dan celah, berhak atas segala sifat kesempurnaan. Terima kasih atas presentasinya. Telah dibacakan. Ya, terima kasih atas presentasinya. Jadi setelah semua membacakan presentasi dari hasil kelompoknya masing-masing, jadi setelah menjawab pertanyaannya dengan diskusinya masing-masing, kita akan memeriksa hasil pekerjaannya. Yaitu asma dan husna. Di mana asma di sini adalah nama dan husna adalah terindah atau terbaik. Jadi asmaul husna di sini adalah nama-nama yang indah dan terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedangkan asmaul husna yang kelima tersebut adalah Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan Al-Mu'min. Di mana arti dari Al-Malik di sini adalah Maha Merajai. Maha Merajai artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasai seluruh alam semesta dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya makhluk hidup. Dia yang mengatur seluruh kehidupan dan kematian makhluk hidup. Jadi yang kedua adalah Al-Aziz. Al-Aziz di sini artinya Maha Mulia. Maha Mulia artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki
kekuasaan tertinggi, kemuliaan tertinggi yang bisa memberikan kepada kekuasaan tertinggi yang bisa diberikan kepada umatnya kemuliaan tersebut, seperti memberikan kemuliaan kedudukan, yang memberikan kemuliaan kedudukan, jabatan atau harta. Jadi Allah yang memiliki kemuliaan tertinggi. Allah Maha Mulia. Jadi yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Qudus, yaitu artinya Maha Suci. Maha Suci di sini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang tersucikan, suci dari keserupaan makhluknya, kemudian suci dari kekurangan. Jadi Allah dikatakan di sini sebagai Maha Sempurna, Maha Suci. Kemudian yang keempat adalah As-Salam. As-Salam di sini artinya Allah Maha Kesejahteraan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesejahteraan kepada seluruh umatnya. Itulah mengapa kita sebagai umatnya jika bertemu dengan sesama muslim kita haruslah mengucapkan kata salam, karena kita akan diberikan kesejahteraan atau keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila mengucapkan kata salam kepada sesama umat atau kepada orang lain. Jadi itu adalah Allah Maha Kesejahteraan atau disebut juga As-Salam. Kemudian yang kelima adalah Al-Mu'min. Al-Mu'min di sini artinya Allah pemberi keamanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keamanan kepada seluruh makhluknya, baik itu manusia, hewan atau tumbuhan. Jadi kita sebagai manusia tidak harus takut, karena hanya satu yang kita takuti, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai manusia yang beriman, kita hanya takut, beriman dan bertakwa, kita hanya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia selalu berada bersama kita, memberikan kita keamanan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha pemberi keamanan. Jadi itulah penjelasan Ibu tentang kelima Asmaul Husna dan pengertian Asmaul Husna tersebut. Nah, setelah ini Ibu akan bertanya, apakah kalian telah mempelajari arti dari Asmaul Husna? Apakah kalian mengerti tentang arti Asmaul Husna? Apakah kalian sudah menghafalkan kelima Asmaul Husna itu? Kemudian apakah kalian suka pada pembelajaran hari ini? Jadi Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan bersama-sama membaca doa pulang. Coba dipimpin doanya. Perhatian, siap, siap, beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita membaca doa pulang.